pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Belajar sejarah. Luar biasa. Salam sejarah. Yes, yes, yes. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kami mohon kesediaan salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, Guru, teman-teman, mari siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini 10.3 ada yang tidak masuk? Ada Pak. Ada. Kira-kira berapa orang? Ada? Ada 3 orang ya? Iya Pak. Kira-kira 3 orang itu bagaimana? Tanpa berita atau sakit? Izin ya. Jadi 3. Kira siapa yang tahu ya tentang nenek moyang ini, nenek moyang bangsa Indonesia ini? Kira-kira mungkin pernah nonton di layar televisi atau juga waktu masih bayi ya, opa oma juga sering apa istilahnya pernah bercerita ya ketika waktu kamu masih kecil ya. Kamu masih kecil mereka ya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang nenek moyang bangsa Indonesia yang kalian tahu ya? Mungkin waktu masih kecil itu opa oma sering bercerita ya atau juga menyanyi ya. Nenek moyangku orang pelaut. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Maka di awal itu kita juga harus mengetahui yang namanya alur tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni adalah peserta didik mampu memahami teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Jadi mekanisme untuk pembagian kelompoknya itu nanti akan kita menyebut angka ya. Karena kelas kita ini ada 4 kelompok, maka kita menyebutnya dari kelompok angka 1 sampai dengan 4. Setelah itu sebut angka 1 lagi dan seterusnya ya. Oke, kita mulai ya. Oke, mulai yang pertama 1, yang berikut 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, jadi nanti itu yang menyebut angka 1 itu kelompok 1, yang menyebut angka 2 itu kelompok 2, yang menyebut angka 3 itu kelompok 3, yang menyebut angka 4 berarti kelompok 4 ya. Jadi kelompok 1 ya. Setelah itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi silakan bangun ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan. Nanti langsung tentukan dengan ketua kelompoknya siapa, sekretarisnya siapa ya. Membagi tugasnya masing-masing. Oke. Jadi nanti di kelompok itu masing-masing bisa tentukan kelompok 1-nya ketuanya siapa, setelah itu kelompok 2 itu ketuanya siapa, dan seterusnya itu. Bangsa Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini terdapat berbagai teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini kajiannya didasarkan pada kesamaan alat-alat yang ditemukan, kemudian dilihat dari sudut bahasa. Jadi bisa menggunakan literatur yang ada ya. Bisa juga buku paket, atau juga bisa juga HP, dan juga sumber-sumber lain. Oke, silakan.
Ketiga ya. Jadi kelompok yang ketiga itu siap bisa langsung ke depan juga lebih bagus ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari ketua kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fisik ras Indonesia. Ciri-ciri fisik ras Indonesia ada 4. Yang pertama, ras Negroid, ras Mongoloid, ras Melanoid, dan ras Kaukasoid. Yang pertama, ras Negroid. Nah, ras Negroid memiliki warna kulit yang hitam atau coklat tua. Warna dan jenis rambut, memiliki rambut keriting dan berwarna hitam, bentuk hidung yang lebar dan rata, tulang hidung dan cenderung rendah. Bentuk bibir yang tebal atau sangat tebal. Postur tubuh kekar dan tinggi, asal mereka dari benua Afrika. Yang kedua, ras Mongoloid. Memiliki warna kulit yang kuning atau sawo matang, warna dan jenis rambut yang lurus, berwarna hitam atau coklat, bentuk hidung yang sangat lebar, bentuk bibir. Ada pola alur yang saling menyalin pada permukaan bibir, postur tubuh mereka, bagian tungkai yang panjang dan tubuh bagian atas yang panjang. Asal mereka dari Asia Tengah. Ras Melanosoid. Memiliki warna kulit hitam atau gelap, warna dan jenis rambut keriting gelap atau hitam, bentuk hidung yang lebar, bentuk bibir yang tebal, postur tubuh tinggi dan tegak. Asal mereka dari Papua. Yang keempat, ras Kaukasoid. Memiliki warna kulit yang memiliki warna kulit yang hitam hingga kecoklatan. Warna dan jenis rambut coklat hingga pirang, bentuk hidung mancung dan besar, bentuk bibir yang kecil, postur tubuh badan tinggi, asal mereka dari Afrika. Sekian dari saya, terima kasih waktu dan kesempatan akan saya kembalikan. Kelompok yang mau bertanya, saya persilakan. Mari kita sebelum pertanyaan mungkin kita lanjut, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ketua kelompok 3 akan meminta kita untuk bertanya ya. Mungkin penjelasan tadi atau juga apa yang dibacakan sudah dijelaskan panjang lebar tadi, mungkin ada yang belum mengerti berkaitan dengan pengelompokan ras-ras tadi. Itu mungkin belum mengerti, bisa ditanya ya. Kesempatan dipersilakan. Mungkin mau bertanya, kelompok lain mau tanya juga, silakan. Mungkin kelompok 4. Mereka materi tadi tentang ras-ras ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan itu. Kelompok yang berikut untuk siap mempresentasikan materinya. Kalau kelompok 3 tidak ada, mungkin sebelum kembali ke tempat masih ada lagi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, sekarang yang berikut kelompok 4. Sudah ya, kelompok 4. Silakan.
diberikan, saya dari Ketua Kelompok dari kelompok 4 mau membacakan hasil diskusi kami tentang identifikasi bangsa Proto dan Deutero Melayu. Keterangan Proto Melayu, waktu kedatangannya, data rangkal manusia dari berbagai situs menuju arus genetik mongoloid tidak pernah berhasil menembus di wilayah Papua, dan pulau lainnya dibentukan menjadi berbagai golongan dan di Indonesia bagian timur sekitar 3.000 sampai 500 tahun lalu. Tiba arus pendatang yang disebut Proto-Mois atau Proto-Melayu. Suku-suku bangsa yang tergolong ke Pulau Jawa, keturunan mereka saat ini dijumpai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Tenggara, Jawa Timur, Dayak di Kalimantan, dan Lombok. Deutero Melayu, waktu kedatangannya sebelum masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat sekitar tahun 300 sampai 200-an, melalui Teluk Toknik di Vietnam sepanjang Malaya, kemudian ke Sumatera. Suku-suku bangsa yang tergolong Makassar, Jawa. Beri kesempatan waktu untuk kelompok lain yang bertanya. Wilayah Indonesia mungkin ada pertanyaan supaya suasana kita itu akan tetap hidup berkaitan dengan Proto Melayu dan Deutero Melayu, ya, dari apa yang disajikan oleh teman itu. Coba mungkin ada hal-hal yang ingin ditanya berkaitan dengan Proto Deutero Melayu. Silakan kelompok 3. Saya akan bertanya, coba jelaskan kembali tentang suku Deutero Melayu datang ke Indonesia. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 3 itu minta supaya suku-suku apa saja yang Deutero Melayu itu yang datang ke Indonesia itu termasuk suku-suku apa saja. Maksudnya Deutero Melayu itu, di dalam Deutero Melayu itu masuk suku-suku apa saja. Oke, mungkin bisa juga ketua kelompok menjawab, bisa juga anggota kelompok menjawab. Itu tergantung dari kelompoknya masing-masing. Kalau mau ketua kelompok juga silakan, dan seterusnya. Kira-kira waktu dan kesempatan dipersilakan. Suku-suku bangsa yang tergolong termasuk Makassar, Jawa, Sunda, dan Aceh. 4 tadi? Pas. Pas, ya? Iya, Pak. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk suku bangsa yang ada di Deutero Melayu, ada Makassar dan seterusnya tadi, ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan bangsa Proto Melayu dan juga Deutero Melayu. Sudah pas, ya? Sudah pas. Mungkin kelompok 1 ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan itu. Pas, ya? Oke, kalau pas maka terima kasih kepada kelompok 4. Kita sekali lagi memberikan aplaus dulu buat kelompok 4, ya? Oke, silakan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk yang berikut, itu kelompok 1, ya. Oke, silakan. Kelompok 1, waktu dan kesempatan dipersilakan. Materi mereka tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya dari kelompok 1 mau menjelaskan bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terjadi di masa Mozoikum atau 65 juta tahun yang lalu. Berdasarkan teori terbentuknya Kepulauan Indonesia dari para ahli, Nusantara berada di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng-lempeng Indonesia, Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak.
Akibat adanya pergerakan tersebut, benua Eurasia menjadi terpecah-pecah menjadi pulau yang terpisah satu sama lain. Sebagian bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Banda. Hanya itu dia, hanya. Mereka tentang terbentuknya kepulauan Indonesia ya. Jadi materi tadi itu. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain berkaitan dengan terbentuknya kepulauan Indonesia ya. Tadi sudah dijelaskan ada ada lempeng tektonik ya. Tadi kita lihat juga ada hal yang menarik karena ada lempeng. Bisa perhatikan di slide ya. Yang pertama, kepulauan Indonesia terbentuk berdasarkan ada teori terkaitan dengan teori-teori asal usul nenek moyangnya. Tadi sudah dibacakan oleh temanmu Gaby tadi. Ada berapa teori tadi? Ada 4 ya. Itu ada teori Yunani atau Yunan, ada teori Nusantara, ada teori Taiwan, ada teori Afrika ya, dan seterusnya. Jadi ingat baik-baik ya, ada 4 teori ini. Setelah itu kelompok yang berikut tadi juga ada ras-ras tadi ya, ras-ras kalsozoid, melanozoid ya, dan seterusnya tadi ya. Itu yang ada pada tadi ya. Setelah itu ada juga yang mendiami wilayah Indonesia tadi ya. Ada bangsa Proto Melayu, ada bangsa Deutero Melayu ya. Kita akan kembali ke tempat posisi semula untuk supaya bisa memberikan evaluasi sejauh mana kemampuan kamu tentang materi yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi soalnya itu Pak kasih dalam bentuk kuis tadi ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk dulu karena waktu kita itu sejauh mana kemampuan yang Anda pelajari tadi ya. Jadi dia itu dalam bentuk kuis ya. Soalnya itu dalam bentuk kuis ya. Oke, silakan. Yang pertama ya. Jadi nanti yang tahu jawab ya, tahu jawab silakan angkat tangan datang untuk lihat ini ya. Jawabannya sudah ada. Setelah itu baru menunjukkan kepada teman-temanmu yang lainnya atau juga peserta didik yang lain. Oke, yang pertama ya, kuis yang pertama. Silakan kita perhatikan di slide itu ya. Yang pertama, menurut Wegener bahwa sekitar 225 juta tahun yang lalu dunia merupakan satu daratan yang disebut benua titik. Oke, yang pertama mungkin kelompok 1 dulu, silakan datang di sini ya. Silakan datang di sini, cari yang di mana baru tunjukkan ke teman ya. Teman-temanmu yang lain ya. Ketua kelompok 1 ya. Oke, silakan tunjukmu ke teman-teman yang lain. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman yang lain untuk jawaban soal kuis nomor 1? Benar, Pak. Benar ya? Benar atau belum tepat? Benar, Pak. Benar ya? Oke, benar. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu. Yang pertama itu jawabannya adalah benua Pangea. Oke, silakan duduk ya. Taruh di situ, taruh lagi di tempat tadi, ambil. Setelah itu silakan duduk. Sekarang kita masuk soal kuis yang kedua. Itu berkaitan dengan, oke, silakan perhatikan. Teori ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok adalah teori titik. Oke, silakan ketua kelompok 2. Oke, yang kedua ya. Oke, silakan. Coba kuis yang kedua tadi. Teori mengungkapkan asal-usul nenek moyang berasal dari wilayah Tiongkok merupakan teori titik. Oke, mungkin tanggapan peserta didik yang lain? Benar, Pak. Oke, benar ya. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu. Sekarang kita masuk ke kuis yang ketiga. Ya, soalnya teori yang mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa adalah teori titik. Oke, ketua kelompok 3 dulu. Oke, silakan cari jawabannya di depan. Setelah itu baru tunjukkan pada peserta didik yang lain kira-kira ini ya. Apalagi di kepala itu sudah tertera 3 ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Oke, silakan. Ini jawabannya.
jawaban ini. Bagaimana dengan jawaban ini? Benar ya, teori of Taiwan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang yang berikut, kuis yang keempat. Kuis yang keempat itu soalnya teori yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri adalah teori titik. Oke, sekarang ini ya. Kelompok 4 ya, perwakilan dari kelompok 4 karena ada yang sudah mengacungkan tangan tadi ya. Dari Indonesia itu sendiri ya, atau wilayah Indonesia sendiri, teori titik. Oke, silakan. Benar, Pak. Oke, benar atau salah apa yang tepat disampaikan? Oke, benar ya. Oke, kita berikan tepuk tangan juga kelompok atau juga teman kita yang mewakili. Jadi itu merupakan soal-soal kuis ya, berarti rata-rata pemahaman tentang asal usul nenek moyang itu rata-rata sudah bisa ya. Ya, atau soal-soalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu kesimpulan tadi juga sudah ya kita sampaikan sama-sama ya. Kesimpulan tadi bahwa nenek moyang itu bangsa Indonesia tadi juga terdiri dari beberapa teori tadi yang sudah kita sama-sama sampaikan tadi ya, sudah bahas bersama tadi ya. Itu sudah ya tadi kesimpulannya tadi ya. Sudah tadi ya. Oke, sekarang yang berikut itu Pak akan membagikan ini ya. Ada tes formatif. Dari tes formatif yang nanti akan kalian kerjakan ya. Jadi ada dua ya. Ada tes formatif itu berupa pengetahuan dan juga ada refleksi diri. Kamu akan mengisi di situ ya. Kira-kira apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran mata pelajaran sejarah ini, apa yang kamu rasa ya, dan seterusnya itu direfleksi diri. Jadi ada dua ya, yang ada silakan sementara bekerja ya, dan seterusnya itu ya. Oke, silakan berupa emoji itu tinggal dicentang saja ya, ada keterangan di situ ya. Jadi soalnya itu juga pilihan ganda. Jadi tinggal ini saja ya, tinggal mengisi saja. Sedangkan yang itu karena waktu kita sangat terbatas, maka nanti akan dilanjutkan kerjanya di rumah ya. Akan dilanjutkannya kerja di rumah ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah maka pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di rumah itu belajar tentang materi kita. Nanti kita akan lanjutkan untuk besok ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba ya. Untuk itu kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa ya. Oke, kita siap diri berdoa ya. Gedi bisa pimpin kita dalam doa dulu. Oke, kita silakan doa penutup. Kami telah mengakhiri kegiatan ibadah kami dengan sempurna. Kami terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu dari tadi hingga pada saat ini ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Sekarang kami pulang. Kami mohon Islam Kudus untuk atas kami masing-masing agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Nama yang kudus tetap kami puji, kini kami masalah.
Amin. Karena Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang untuk kita semua. Sampai ketemu besok ya. Siapa? Siap.